yang menamakan diri Sri Kandi. Nggak tahu saya itu yang nggak pede sebenarnya sama Prof diikutkan. Jadi ya sambil tawa atau ya Allah, kondisinya ya kadang ngasih support guyonan juga gitu ya. Beliau nama lengkap Profesor Dr. Hajah Mufidah Khalil MAG. Baru pulang dari umroh, nanti berarti kita minta doa ya. Malaikatnya masih nempel ini ke beliau. Lahir di Bojonegoro 10 September 1960. Tadi ditanya sama Bu Ida, usianya berapa Prof? 62 jujur. Ya, Masya Allah, 20 tahun lebih muda. Sekarang ini menjadi staf pengajar dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dan guru besar beliau atau profesornya adalah bidang ilmu sosiologi hukum Islam. Kemudian alamat di Simpang Neptunus 8 Ibu ya. Simpang Neptunus 8 itu daerah Tata Surya ya. Jadi di belakangnya kampus Unisma. Saya kira itu yang lebih ini nanti kalau kita melihat ini ya, perjuangan beliau yang saat ini lagi digarap adalah beliau termasuk yang menggagas untuk masjid-masjid posdaya berbasis masjid di wilayah seluruh Indonesia ya. Kemarin bekerjasama dengan DMI pusat dan juga sampai ke daerah. Cuma belum masuk ke kota Malang ini karena beliau konsennya ngurusi masjid-masjid di wilayah Kabupaten Malang. Saya bilang, Prof, berarti nanti harus masuk kota Malang. Profesor ini orang kota Malang ngurusi Kabupaten Malang. Itu tapi kan karena di kampus ya. Jadi kita berharap nanti beliau juga bisa membuat ada perubahan ya di DMI Kota Malang ya. Perubahan yang paling signifikan nih Bapak Ibu. Jadi DMI Kabupaten Malang itu cerita beliau adalah dari awal pemerintahan memberikan dana hibah, misalnya tahun berapa itu 50, tahun berikutnya 75, tahun berikutnya lagi 100, tahun berikutnya lagi naik, sampai yang terakhir ini sampai 400 juta, sampai 400 juta loh ya, tepuk tangan ya. Mulai awal loh padahal ya, sampai dikawal mulai dari yang Kota Malang, Pak Mahudi mana? Kota Malang terakhir dapat dana hibah dari Pemkot Malang itu yang saya ingat 7 Kota Malang itu bergantian. Tahun ini dapat, besoknya tidak. Baik, tidak berlama-lama, bagaimana seharusnya family corner kaitannya dengan tugas kita sebagai konselor keluarga, dimulai dari mana dan apa saja. Moga kita berikan kesempatan untuk Profesor Dr. Hajah Mufidah memberikan materinya. Kita berikan aplaus dulu untuk Prof. Mufidah. Sekarang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Di Kota Malang, Kementerian Agama. Yang saya hormati para peserta yang terdiri dari DMI, Takmir Masjid, ada Aisyah, ada Muslimat NU, kemudian ada dari PKK, dan juga ada komunitas-komunitas lain ya yang tidak saya sebut satu persatu, termasuk juga ada perwakilan dari Fakultas Syariah. Ini ada Pak Dr. Izzuddin yang dulunya mengurusi family corner yang ada di fakultas, dan juga LKKNU. Oh, LKKNU ya, Kemaslahatan Keluarga. Iya, LKKNU, dan jangan lupa moderator Mbak Rosania. Syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat untuk diri, keluarga, dan juga untuk masyarakat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita berharap akan syafaatnya. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan terus perjuangan
syiar Islam yang beliau contohkan kepada kita, antara lain adalah bagaimana kita berkiprah untuk masjid dan juga untuk mengatasi persoalan-persoalan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini juga ada teman-teman saya, ada teman PGA, kemudian ada teman ngobrol, ada mahasiswa banyak. Ini di Santol juga termasuk mahasiswa saya saat ini, belum selesai. Bimbingan saya di sebelahnya ya, jadi saya promotornya beliau. Yang ditulis juga mirip-mirip ya, karena itu saya rekomendasikan, ternyata memilihlah saya sebagai promotornya. Mudah-mudahan cepat selesai Gus. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, agak sedikit berbeda dengan di jadwal untuk judulnya, karena jadwal itu judulnya mirip dengan judul banner gitu ya. Jadi di sini saya ubah sedikit supaya memudahkan bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama saya akan refresh dulu. Mungkin semuanya sudah pada paham gitu ya tentang apa itu definisi perkawinan dan pemaknaannya. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Sangat ideal, tidak lagi menggunakan definisi Imam Syafi'i ya, tidak juga menggunakan definisi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya. Kalau itu adalah masih ada akdul tamlik, akdul manfaat, tapi ini sudah lebih substantif ya, di mana di situ adalah ikatan lahir batin. Jadi ada hubungan yuridis formil antara dua insan, kemudian ikatan batin merupakan ikatan yang abstrak ya. Jadi abstrak itu, sakinah itu juga abstrak gitu ya. Merupakan ikatan yang abstrak tapi dapat dikonkretkan dalam komitmen hati antara suami dan istri. Jadi ini luar biasa ini. Makanya kalau belum dewasa benar, itu nggak ngerti apa yang dimaksud dengan komitmen hati. Kemudian yang kedua, perkawinan yang dilakukan secara formil akan secara otomatis merubah status hukum, ya, merubah status hukum keduanya ya, sebagai suami atau istri dengan tanggung jawab dan haknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tujuan pembentukan keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Visi misi perkawinan tersebut harus menjadi acuan bersama di dalam proses berinteraksi suami istri bersifat kekal hingga di akhirat. Maunya begitu. Idealnya adalah seperti ini. Yang terakhir, ikatan perkawinan secara lahir dan batin berlandaskan nilai-nilai agama yang dianut oleh suami dan istri yang menjadi dasar dalam setiap aspek hubungan formil dan non formil antara suami dan istri, di mana di sini punya nilai ibadah yang luar biasa. Jadi setiap apa yang dilakukan dalam aktivitas rumah tangga, keluarga itu sesungguhnya adalah memiliki nilai ibadah, karena dimulai dari ikatan lahir batin itu adalah atas nama ya, perjanjiannya memang secara sosial, tetapi adalah komitmennya mitsaqon ghalidho adalah disaksikan oleh Tuhan. Nah ini ya yang seharusnya dikawal terus. Keluarga sebagai sistem. Jadi keluarga sebagai sistem mempunyai subsistem. Antara lain ada anggota keluarga, ada fungsi-fungsi di dalam keluarga, kemudian ada peran-peran, ada peran ayah, ibu, anak, dan seterusnya. Kemudian juga ada aturan-aturan, karena keluarga merupakan pranata sosial atau lembaga atau institusi terkecil yang ada di dalam masyarakat. Kemudian juga ada budaya di dalamnya, dan seterusnya. Yang dipelajari dan dipertahankan dalam kehidupan keluarga. Nah, adanya keterkaitan, hubungan dan ketergantungan antar sistem, subsistem yang merupakan unit atau bagian terkecil dari masyarakat ini dapat mempengaruhi suprasistem. Artinya apa? Keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis akan
mensupport atau akan berkontribusi kepada masyarakat yang sehat, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang damai dan seterusnya. Lanjut. Nah, subsistem kalau di dalam keluarga ada subsistem suami istri yang disebut dengan marital subsistem. Kemudian ada hubungan orang tua dengan anak atau parental subsistem, dan kemudian ada antar anak yang disebut dengan sibling system. Nah, ini semuanya adalah mempunyai hak kewajiban, ya, punya peran-peran, punya tanggung jawab, dan punya penghargaan. Jangan lupa, tidak hanya kewajiban, hak, tetapi juga ada penghargaan yang diberikan antar subsistem yang ada. Ini untuk menjaga keharmonisannya. Kemudian karakteristik keluarga sebagai sistem, saya mengambil dari teori Gestalt ya, yang mengatakan bahwa wholeness keseluruhan itu lebih bermakna dari bagian-bagian. Jadi keluarga itu tidak sesuatu yang terpecah, tetapi adalah menjadi satu kesatuan. Yang kedua adalah ada umpan balik, jadi ada sistem komunikasi sirkuler. Jadi ini adalah lebih dari satu arah. Ada ayah, ada ibu, ada anak, mungkin ada anggota keluarga yang lain yang masuk dalam keluarga itu. Kemudian juga ada orang tua ya, mbah kakung, mbah putri, paman dan seterusnya. Kemudian homeostatis, yaitu sistem keluarga selalu mencari keseimbangan agar tidak terjadi penyimpangan proses keluarga. Jadi ini menuju kepada positif feedback. Ya. Kemudian yang terakhir adalah equifinality, yaitu banyak cara dengan tujuan yang sama, yaitu menuju kepada atau multi-strategik, menuju kepada yang lebih baik. Jadi tujuan keluarga itu semuanya adalah menginginkan. Sub-subsistem itu menginginkan keluarga itu adalah menjadi harmonis, ya, selalu mencari equilibrium atau kesesuaian antara satu dengan yang lain. Terjadinya konflik dan kekerasan di dalam keluarga tidak mengikuti model sistem keluarga di mana antar subsistem itu memiliki ketergantungan satu sama lain. Nah, di dalam keluarga satu yang seperti tubuh kita, ya, misalnya kalau kakinya itu kesleo seperti Mbak Ana sekarang lagi sakit kaki, maka terasa di badan yang lain-lain akan terganggu. Anak yang nakal akan terganggu orang tua dan juga saudara-saudaranya. Ya, orang tua yang nakal itu juga akan mengganggu sistem yang ada di dalam keluarga. Inilah perlunya, ya, support sistem dari yang di luar keluarga masuk menjadi bagian untuk mempertahankan keluarga sebagai sistem itu benar-benar bisa terjaga dengan baik, bisa harmonis dan tetap sakinah. Karena sakinah itu bukan given, bukan pemberian Tuhan yang tidak ada ikhtiarnya, tetap harus ada ikhtiar. Sifatnya adalah fluktuatif seperti iman, ya. Kadang-kadang bapak-bapak mungkin ya, ibu-ibu lupa pasangannya, ya mungkin gitu ya. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Kemudian anak kadang-kadang juga dia punya keluarga imajiner di tempat yang lain, sehingga seolah-olah keluarganya sendiri itu justru tidak nyaman. Yang nyaman adalah keluarga imajinernya. Nah, yang model-model seperti ini akan mengganggu sistem yang ada di dalam keluarga. Konselor hadir adalah untuk memastikan bahwa yang disebut sistem dalam keluarga itu tetap akan sakinah, dan ini adalah menjadi amal ibadah yang luar biasa. Karena pada saat ini angka kekerasan, jumlah kekerasan yang terekam dalam Catahu ya, catatan tahunan 2022 oleh Komnas Perempuan itu, dan yang di Badilat. Jadi ternyata Badilat itu merekam kekerasan berbasis gender. Jadi laki-laki perempuan atau perempuan ke laki-laki, tapi yang mayoritas adalah laki-laki ke perempuan, yang menyertai perkara-perkara pengajuan gugat cerai atau cerai gugat di pengadilan. Itu adalah alasan
kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Jadi sudah 333 sekian untuk tahun 2021 yang direkam di 2022. Jadi ini luar biasa. Kekerasan berbasis gender ini pun juga yang paling banyak justru di dalam keluarga, yang seharusnya suami sebagai kawam, ya nyun sewu, ini karena empiriknya seperti itu, data empiriknya seperti itu. Kawam tidak banyak berfungsi. Jadi kawam itu kan difahami sebagai pemimpin, sebagai pengayom, mengkondisikan fungsi-fungsi keluarga itu menjadi berjalan dengan baik. Itu seringkali tidak. Ada banyak faktor, ya. Dan ini nanti kita akan kita lanjutkan dengan diskusi. Saya ini dulu, kesini dulu ya, kembali ke sini. Nah, dari sistem keluarga tadi itu, ini BKKBN sudah sangat lama ya, zamannya Pak Haryono Suyono dulu. Nah, beliau itu karena saya ini dianggap putranya ya, pengukuhan beliau juga hadir sampai nangis-nangis saking senangnya bekerja sama untuk membuat posdaya berbasis masjid yang jumlahnya di Kabupaten Malang itu 275 masjid. Kemudian di Jawa Timur itu sudah mencapai hampir 1000 dan di Indonesia sudah ribuan di berbagai perguruan tinggi. Dulu dirancang, dibangun di UIN Malang ketika saya menjadi ketua LP2M menurunkan mahasiswa KKN. Nah, saya berdiskusi banyak dengan beliau dan saya menimba ilmu kepada beliau tentang BKKBN ini juga dicontoh dan diadopsi, kemudian diadaptasi oleh komitmen global ternyata, dan memunculkan MDGs, ya, Millennium Development Goals, dan sekarang adalah dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals sampai 2030. Dan ini adalah penyerapan dari PKK, ya, kemudian juga dari BKKBN di Indonesia. Ini kan luar biasa kontribusi Indonesia untuk dunia ya. Nah, di sini ada 8 fungsi keluarga, ada fungsi agama, fungsi sosial budaya. Jadi keluarga itu yang pertama, landasan atau harus berfungsi keluarga itu yang pertama adalah bagaimana agama dilaksanakan dengan baik, ya, karena ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental, dan negara kita adalah negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi banyak fungsi keluarga yang pertama ini tidak dijalankan akan berpengaruh kepada yang lain. Ya, kalau sudah agamanya nggak benar, itu biasanya fungsi-fungsi yang lain menjadi terganggu. Ya. Yang kedua, fungsi sosial budaya. Ya, bagaimana anak-anak dan seluruh keluarga itu membangun sebuah budaya komunikasi di dalamnya, ya, di mana di situ antar anggota keluarga, ya, interrelasi dan sebagainya yang efektif. Ya. Kemudian ada fungsi cinta kasih sayang, jadi menyemai cinta kasih sayang di situ. Fungsi perlindungan, jadi baiti janati di situ ya. Kemudian fungsi perlindungan ini adalah baik di internal karena ada kelekatan positif dan juga ada kelekatan negatif yang muncul di dalam relasi keluarga. Dan yang bagus itu adalah kelentingan. Kelentingan itu didasarkan kepada sebuah kesadaran penuh untuk berbagi, untuk memberdayakan, memiliki empati satu sama lain. Itu sudah tingkatannya kelentingan. Tapi yang sering terjadi adalah benturan-benturan sehingga memunculkan konflik. Dan itu adalah karena adanya kelekatan-kelekatan yang bersifat negatif. Nah, ini fungsi perlindungan itu ada di dalam juga dari luar. Kemudian fungsi reproduksi, ya, fungsi biologis. Kemudian fungsi sosialisasi, ya, fungsi pendidikan. Bagaimana pendidikan pertama di dalam keluarga ini adalah harus dijalankan. Mulai dari anak bisa ngomong, bahkan belum bisa ngomong pun pendidikan itu sudah bisa dimulai.
Kemudian fungsi ekonomi yang tadi disampaikan oleh Ibu asisten ya, sekalipun tempatnya ada di bagian bawah, ini saat ini juga bisa memicu berbagai persoalan di dalam keluarga. Kemudian juga fungsi lingkungan ya, karena lingkungan ini juga akan berkaitan langsung dengan, terutama adalah peran-peran reproduksi, kemudian juga peran-peran domestik yang ada dalam keluarga, jadi sanitasi, kemudian bagaimana membangun lingkungan sosial yang harmonis ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Mengapa ada ketahanan keluarga ya yang sampai diundangkan di situ? Jadi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat 11, bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi ketahanan keluarga ini ada ketahanan fisik, ada ketahanan sosial, ada ketahanan mental, kemudian ada ketahanan spiritual, ketahanan ekonomi dan seterusnya. Nah ini mirip dengan fungsi keluarga itu sendiri yang harus selalu dijaga, karena satu saja fungsi keluarga itu terganggu, itu biasanya juga akan mengurangi keharmonisan dalam keluarga. Ya. Jadi misalnya fungsi ekonomi ya, fungsi ekonomi itu tergantung juga bagaimana agama memahami ekonomi gitu ya. Makanya agama itu ditaruh paling tinggi karena dia menjadi barometer keluarga sakinah itu. Banyak orang yang mungkin punya problem tetapi karena agamanya kuat, dia mampu untuk bisa mengatasi dan memiliki cara-cara yang maslahah, yang kalau di dalam RKKN itu disebutlah keluarga sakinah, keluarga maslahah ya. Itu dengan cara-cara yang maslahah, sehingga problem itu bisa terselesaikan. Kemudian ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan, baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat maupun negara. Nah, yang terakhir dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial, ya, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. Makanya setiap keluarga yang baik maka akan menyumbang bangsa dan negara yang baik. Nah ini, jadi keluarga merupakan lingkungan pertama utama dalam membina tumbuh kembang, menanamkan nilai moral dan membentuk kepribadian. Setuju ya? Nah, nomor 1. Yang kedua, tempat belajar bagi anak adalah mengenali diri sebagai makhluk sosial. Hanya keluarga berketahanan yang akan mampu menepis pengaruh negatif yang datang dari luar. Kemudian keluarga yang berketahanan dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dapat menjadi landasan dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, keluarga yang baik mewujudkan masyarakat yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, keluarga yang kuat dan bermutu sangat bisa diandalkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh, disiplin, punya etika, dan semangat bersaing yang mumpuni. Oleh karenanya, mengembalikan arti pentingnya peran keluarga maka akan dapat tercipta kualitas dan ketahanan serta persatuan bangsa dan negara. Jadi kita orang Indonesia itu berbeda jauh ya dengan konsep-konsep keluarga yang ada di negara lain. Misalnya ada paham feminisme radikal yang ekstrim bahwa keluarga itu menikah dan berkeluarga itu adalah lembaga penindasan terhadap perempuan. Nah, gitu ya. Itu tidak berlaku buat Indonesia karena Indonesia itu punya budaya, punya nilai, norma ya, yang itu adalah dijunjung tinggi, apalagi agama yang mengatur secara rigid
dan juga kita masih diberi peluang untuk mencari cara yang maslahat di dalam ngopeni dan melestarikan apa yang disebut dengan kesakinahan di dalam keluarga. Lanjut. Nah, ini prinsip menuju keharmonisan keluarga. Saya menggunakan perspektif qiraah mubadalah yang dirumuskan oleh Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Ya, beliau dalam disertasinya itu menyusun ini dan sekarang lagi booming. Setiap kali mahasiswa S1, S2, S3 sering menggunakan teori perspektif mubadalah ini untuk kesakinahan, untuk membangun keluarga sakinah. Baik, yang pertama menjaga komitmen akad nikah. Jadi mubadalah itu adalah kesalingan. Benar ya Gus ya? Kesalingan. Kesalingan. Jadi konsepnya begini, laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan adalah manusia. Benar nggak? Dua-duanya manusia. Dua-duanya diciptakan dengan bahan yang sama. Jadi kalau disebutlah perempuan pertama Ibu Hawa itu dijadikan dari tulang rusuk, itu ada di dalam kitab Kejadian 2, kitab Perjanjian Lama, ayat 21 sampai 24. Tetapi tidak ada di dalam Al-Quran, hanya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Yang ini kemudian digugat oleh Fatimah Mermisi. Nah, itu yang dianggap nanti akan berdampak kepada subordinasi perempuan. Tapi kita komitmen aja bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan bahan yang sama. Laki-laki perempuan punya hak dan kewajiban sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang membedakan adalah onderdilnya yang berbeda, sehingga mempunyai tanggung jawab spesifik yang itu adalah titipan amanah dari Allah. Amanah Gus Anton dan bapak-bapak adalah menjadi pencari nafkah utama, pencari nafkah mutlak, wajib mutlak ya. Berapapun ya, yang penting mutlaknya itu diganti dulu sebagai qawam, kemudian wadilaan faku. Nah, kalau perempuan dia diberi onderdil yang berbeda dan lebih rumit, lebih berat sebenarnya. Karena ada haid, hamil, melahirkan, kemudian menyusui, dan seterusnya. Nah, ini tidak dapat digugat. Persoalannya adalah mana yang lebih unggul? Nah, ini pertanyaannya. Bisa jawab enggak? Lebih unggul mencari nafkah oleh duit akeh, atau lebih unggul ngopeni bayi dalam kandungan sampai lahir, sampai ngopeni segala sesuatunya hingga dia menjadi mandiri. Seringkali yang kedua ini dianggap nilainya lebih rendah. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan wa'nan ala wa'nin wa fisoluhi. Yang kedua adalah wa'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bima'ruf. Jadi nafkah itu tidak hanya hubungan seks, tetapi nafkah batin itu juga kaitannya dengan kenyamanan, keamanan, ya, sesuatu yang membahagiakan. Jadi kalau istri-istri yang sedang melahirkan itu tidak perlu yang lain. Perlunya adalah kehadiran, menyapa, membantu, ya. Seperti itu nanti bapak-bapak kalau menjadi konselor harus seperti itu. Jadi membantu, ya. Perempuan itu gampang kok. Misalnya sedang melahirkan yang masih lemah, diambilkan minyak tawon aja di tempat yang agak jauh tempatnya oleh suaminya. Itu sudah nafkah batin, bapak-bapak. Iya, itu sudah. Karena jalan itu energi tersendiri buat orang yang baru melahirkan. Apalagi kayak Gus Dur, bengi-bengi dulunya maka digugah. Putrane di openi sendiri ganti pokok urusan Gus Dur. Oh, Masya Allah, itu luar biasa. Karena yang begini ini adalah ibadah. Teori mubadalah itu menghadirkan yang tidak
disebutkan itu dihadirkan di situ dengan peran yang memiliki nilai yang sama. Ngurusi bayi biasanya ibu-ibu. Nek ono ngurusi bayi bapak-bapak, baik gak? Karena ibu melakukan ini adalah ibadah, bapak melakukan juga ibadah. Mendidik anak dan menemani anak-anak belajar. Biasanya ibu-ibu ya. Baik apa enggak? Ibadah. Nah, kalau bapak-bapak misalnya melakukan, dinilai ibadah apa enggak? Ibadah juga. Kalau misalnya ibu-ibu ini sedang ikut pelatihan atau apa sampai siang, kemudian nasinya habis. Menanak nasi dengan sekarang kan tinggal nyemplungnya terus dipencet ya, tidak mencari cetek gini dan sebagainya. Ibu-ibu melakukan itu baik nggak? Terus ada bapak-bapak yang melakukan, baik nggak? Ibadah nggak? Nah, jadi menghadirkan itu. Ya. Kalau misalnya bapak-bapak ini tidak cukup untuk memberikan, bukan bapak istri ya, laki-laki, suami-suami. Soalnya ini nanti juga akan menjadi bagian penting dari materi yang Bapak Ibu sampaikan ketika menjadi konselor. Ya, karena seringkali istri punya penghasilan yang lebih tinggi itu juga jadi masalah. Sebenarnya yang mempermasalahkan bukan istrinya. Kadang-kadang ya istrinya. Nah, merasa bahwa dia punya uang banyak, dia bisa mengatur. Ya, seperti ini di-training dulu. Istri-istri yang kayak gini di-training. Karena ini bukan model orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu nyambut gawe ya wes pakai keluarga kan begitu ya. Berarti ini ada intervensi ideologi lain. Tapi bagi laki-laki ya yang mencari nafkah kemudian tidak cukup, terus istrinya bekerja juga untuk mendapatkan penghasilan, menyumbangkan atau berkontribusi untuk ekonomi, pertahanan ekonomi keluarga. Kalau bapak-bapak mencari nafkah itu baik nggak? Beribadah nggak? Ada berpahala enggak? Nah, kalau pas pekerjaan itu tidak banyak mendapatkan penghasilannya tidak cukup, ibu-ibu bekerja, baik enggak? Ibu-ibu membantu, baik enggak? Berarti apa? Sama-sama bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau di dalam undang-undang perkawinan, suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga. Wis ben ngono ae gak apa-apa. Tapi secara fungsional ojo gandoli undang-undang yang di atas kertas itu. Harus kita bisa menjabarkan karena situasinya sudah berbeda. Punya anak 2 untuk sampai kuliah di S2, menggah-menggah loh. Iya kan? Oleh karena itu mesti harus gotong royong. Dan itu adalah ciri khas dari Indonesia. Jadi saya itu kemarin habis umrah itu saya perhatikan, lah yo Mekah ambek Madinah itu koyok ngene. Makanya wong wedok gak oleh metu lah wong alamnya itu luar biasa keras. Mau jualan itu ya dodolan apa wong wedok di kono. Misalnya jual cilok ya nanti kan gitu ya. Kok pasar itu ya sudah laki semua karena dari dulu memang bekerja itu laki-laki. Ya, yang mencari sumber mata air, yang mencari berburu, menangkap ikan dan sebagainya itu memang laki semua karena alamnya nggak memungkinkan. Ya. Sehingga sampai sekarang pun perempuan di sana itu lebih banyak bergantung kepada laki-laki dan rata-rata laki-laki di sana menikah itu kalau sudah beres semua, punya rumah, punya mobil, dalek di kene itu kadang-kadang modalnya itu mahasiswa semester 6 ngono ya dan jadi yang kayak begini nih sopo sih ngapain ngurus negara ngurus ya kalau tidak diurus itu ya warga tapi tidak diurus saking akeh kan gitu. Sehingga perceraian menikah dini perceraian dini itu kemudian menjadi bagian dari konsep. Nah yang kita bandingkan tadi itu kalau di Indonesia itu adalah negara agraris ya ibu-ibu nandur brambang ya tukul kemudian ternak ayam ya ngendok, ya kan? Kemudian nang sawah ambekan bapake nggih bisa. Kalau ndares sing siji munggah, sing siji ngudek. Kan gitu. Sing siji nang laut engko nek oleh sing ngedol ibuke. Jadi
mencari nafkah buat orang-orang Indonesia itu laki perempuan itu sudah dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Kok ada ideologi masuk, wong wedok haram keluyuran. Ya gak apa-apa nek wong lanang iso nyukupi. Nah, itu. Oleh karena itu, ketika misalnya istri itu mendapatkan penghasilan yang lebih, jangan sampai salah memaknai. Karena kasus-kasus seperti ini, saya itu kan menjadi konselor itu kan dari tahun 2000. Zamannya Muthalib itu lebih masih ingat. Pondok Muthalib yang diobrak-abrik, santrinya diperkosa, ya. Nah itu mulai saat itu saya menjadi konselor tahun 2000 sampai sekarang. Itu di beberapa kasus itu adalah karena istri penghasilannya lebih besar, suaminya itu tidak bisa menerima. Iya, tidak bisa menerima. Seharusnya kan begini, Allah itu menurunkan rezeki itu sudah menghitung. Perhitungan Allah itu tidak sama dengan perhitungan kita. Iki nek tak kekno wong lanang, nek gak amanah tambah amburadul. Mending tak kekno sing wedok lah. Kadang begitu. Jadi kadang ke anak mantu dan seterusnya yang menopang ekonomi keluarga. Sehingga yang kita kalau saya begini ini lho carane. Alhamdulillah duwe bojo. Dioleh metu mulai wis iso gawa duwe sudah bisa membantu ekonomi keluarga. Tonggo sebelah lho bojone njaluk duit. Nah gitu loh ya. Kira-kira seperti itu cara kita membandingkan, bersyukur bahwa punya pasangan yang bisa memberikan kontribusi kepada keluarga. Karena kalau enggak Pak, bapak-bapak ya, itu seringkali menjadi konflik karena pikirannya begini, wong lanang iki gak oleh dikalahno ambek wong wedok ngono terus. Ini soalnya rada angel ya. Tapi sejak kuliah di S3 ketemu saya tak ubah. Jadi seringkali wong lanang kudu menang sak sembarang kalane. Mulai otote luwih kenceng, kuat ngangkat-ngangkat, suarane gede, sampai penghasilannya kudu luwih gede. Sampai ada yang curhat ke saya dan minta cerai, tapi saya masih pertahankan. Begini, dia tidak kuat karena penghasilan dia lebih banyak, dikongkon heren, disuruh berhenti wes gak usah nyambut gawe wong wedok. Aku aja nyambut gawe, tapi tidak cukup. Gak iso tuku susu lagi. Kan starting. Nah, yang seperti ini memberikan sosialisasi pada masyarakat bahwa Allah memberikan karunia dan dengan cara Allah sendiri kita harus bisa memaknai apa yang terbaik, ya, pemaknaan terbaik dari apa yang menjadi karunia Allah. Insya Allah nanti akan menjadi berkah. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah keharmonisan keluarga dengan perspektif qiraah badalah kesalingan. Yang pertama, menjaga komitmen akad nikah. Mitsaqon ghalidz. Yang kedua adalah saling memperlakukan atau bergaul dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf. Ya. Jadi ini termasuk membangun komunikasi dan sebagainya. Kemudian saling melindungi dan saling memberdayakan. Jadi tidak saling menjatuhkan dan tidak saling mengumbar. Ya, mengumbar aib, mengumbar kekurangan pasangannya, tetapi harus melindungi. Ini dalam Al-Quran disebutkan apa? Hunna libasul wa antum libasul lahunna. Kemudian musyawarah dalam mengambil keputusan. Karena apa? Suamimu adalah manusia dan istrimu adalah manusia. Dia juga punya akal, punya perasaan, punya pikiran, punya ekspektasi, dan juga punya cita-cita mulia. Oleh karena itu, keduanya ini, ya, kalau ada apapun di dalam keluarga, maka musyawarah menjadi bagian yang sangat penting untuk mencari solusi, pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi di dalam keluarga iki urusannya wong lanang. Terus sing ibuke, "Kau sampe melok iki urusannya wong wedok." Lah lek ngene carane, kok omah bagi loro dikek sekat. Iki urusane wong lanang, iki urusane wong wedok. Lah gak ketemu. Lah
nggak ketemu Pak. Nah ini, jadi semua urusan karena ini adalah sistem, subsistem itu memiliki keterkaitan satu sama lain, maka musyawarah mengambil keputusan ini adalah menjadi bagian penting dari qiraah mubadalah dan saling memberikan kenyamanan. Ya, saling memberikan kenyamanan. Baiti Jamali. Lanjut. Nah sekarang kita, ini materi yang sesungguhnya ya, adalah kolaborasi. Jadi kolaboratif governance atau begini, pemerintah itu punya program yang tujuannya adalah sama dengan keinginan para aktivis di organisasi, di LSM, perguruan tinggi, kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK dan seterusnya. Semuanya punya keinginan yang sama, yaitu membangun keluarga sakinah, karena nanti kesakinahan setiap keluarga akan menjadi sakinah di bangsa dan negara kita menjadi kuat. Nah, tidak selamanya masing-masing keinginan ini bertemu, ya kan? Masing-masing keinginan. RKKNU itu ngurusi siapa? Kalau misalnya ada orang selain NU terus punya masalah, apakah RKKNU juga mau ngurus? Mau, ya mau tapi dibuyu. Untuk dari NU ke NU, dari NU untuk peradaban dunia, itu kayak Unisma. Yang Aisyah gimana? Apakah kalau di Aisyah itu ada orang lain, misalnya ada muslimat gitu ya, anggota muslimat terus punya masalah, yang paling dekat ini Aisyah yang punya ini, apakah juga mau membantu? Mau. Jadi KKNU juga mau. Bapak-bapak sudah bantu apa belum? Bapak-bapak belum masuk di LKK, nah, sekarang masuk di forum ini. Nah, keterbatasan masing-masing dengan tujuan yang sama itu seringkali melakukan kegiatan-kegiatan itu sifatnya sporadis, ya, tambal sulam, kadang-kadang mercon gantingan, mari dor ono apa-apa. Makanya ini menjadi materi yang sangat penting karena di dalam forum ini harus punya ikatan satu sama lain, karena forum ini menjadi sebuah sistem sosial yang nantinya akan dijaga dengan melahirkan atau membuat family corner berbasis masjid. Nah, collaborative governance itu adalah merupakan metode dalam memanage atau mengelola pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi aktif bagi para stakeholder di luar pemerintahan secara langsung. Dalam hal ini ada Kementerian Agama, ada Kesra, kemudian juga ada perguruan tinggi. Ya, yang semuanya itu adalah taruhlah itu milik pemerintah. Kemudian berorientasi pada kesepahaman dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan tujuan untuk menyusun, melaksanakan kebijakan publik serta program-program yang dilakukan. Kolaborasi adalah aktivitas yang secara fundamental berbasis pada pengelolaan jaringan sosial. Yang kedua, collaborative governance merupakan salah satu strategi baru yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan ragam stakeholder atau pemangku kepentingan, ya, yang beragam dalam waktu, tempat, bersamaan atau dalam forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini kita kepingin memastikan semua keluarga di Kota Malang adalah baik-baik saja. Kemudian collaborative governance juga merupakan salah satu tipe tata pemerintahan di mana para aktor publik dan privat bekerja sama dengan cara khusus menggunakan proses tertentu untuk menetapkan hukum atau aturan untuk menentukan tindakan publik atau program, ya, dalam program yang baik. Nah ini, jadi yang saya sebutkan tadi semua kepingin anggotanya, keluarganya adalah keluarga yang sakinah, tetapi program-program yang dilaksanakan seringkali tidak berkoordinasi. Subjeknya ya sama, objeknya sama. Misalnya Aisyah mengadakan pelatihan, nanti yang diundang yaitu itu saja. Terus nanti Muslimat mengadakan pelatihan lagi yang sama, yang diundang itu saja. Tapi tidak pernah terus kegiatan itu tidak pernah lama. Akhirnya hanya seperti mercon gantingan itu tadi, mari dhuwur ambyar. Nah, ini Gus Anton ini,
ya, karena beliau ini yang kayak begini mau ditulis di disertasinya, aman itu, ya. Pakai R&D terus, Research and Development. Jadi nanti Kementerian Agama Kota Malang akan mengawal bersama pemerintah Kota Malang. Penggeraknya adalah panjenengan semua dan nanti dirumuskan berbasis masjid membuat model. Ditaruh di masjid mana, apakah masjid jami ataukah masjid yang lain, atau membuat setiap kecamatan itu ada masjid besar yang digunakan. Nah, nanti kita akan bicarakan ini. Oke, lanjut. 6 kriteria penting untuk kolaborasi menurut Ansel dan Kes. Forum yang diperkasai oleh lembaga publik. Ini yang pertama kriterianya ya. Kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Jadi panjenengan ini menjadi gerakan masyarakat. Ya, jadi namanya gerakan masyarakat itu adalah kerja-kerja sosial yang dibayar yo gelem yen ono dengan uang yen. Kalau misalnya tidak ada, itu nanti tidak akan ada yang sia-sia. Semua kebaikan itu akan mencari caranya sendiri untuk kembali kepada orang yang melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita itu mengorbankan sesuatu, tapi oleh Allah sudah dicepaki rezeki dari cara yang berbeda. Karena saya ini usia sudah 62 ya, jadi sudah sering kali menemukan yang seperti itu. Makanya yakin dan meyakinkan orang lain yang masih muda. Ini. Kemudian peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Jadi panjenengan ini bukan hanya disosialisasi, tetapi nanti tetap akan ada komunikasi WA. Ya, kemudian saya masukkan kalau ada materi-materi yang bagus nanti akan saya support. Kalau perlu saya akan komen melalui voice note supaya nanti bisa didengar oleh Bapak Ibu di dalam forum itu. Ya, sepakat ya Bu ya. Nah, sekarang ini kan teknologi sudah luar biasa, tidak perlu boleh ya aku nang kampus ngulang terus hintainin arah ya. Itu sudah ada usop ya, gue di isor ambil rokokan kayak gitu ya, sudah tidak perlu itu, tetapi cukup menulis di grup, Bu saya ini kesulitan ini nanti akan saya jawab. Nah, gitu. Kemudian forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif seperti ini. Bertemunya bisa Zoom, bisa online dan bisa offline. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus dan disertai dengan aksi. Jadi tidak hanya konsensus. Kalau konsensus itu setuju gitu ya. Terus kok siapa sih ngopeni gitu kok. Nah ini. Jadi ini harus ada aksi juga. Dan fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ini kebijakan publik ini menyangkut ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ada keputusan itu ya. Ada keputusan Dirjen kalau nggak salah ya Bimas, kemudian ada macam-macam itu banyak sekali. Itu semuanya adalah sudah mengikat kita, memayungi kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Hanya bagaimana kreativitas kita. Jadi ada yang mabadik gitu ya Gus ya. Ada yang mabadik, tetapi ada yang tafsili, yang bagian-bagian yang Dan yang bagian-bagian itu diserahkan ke kita untuk mencari maslahahnya itu ada di mana. Nah, kalau kepingin untuk pastikan ini masuk kepada tujuan syariat yang bagian mana itu Gus Anton nanti yang jawab. Maqasidus syariahnya seperti apa, masalahnya ada di mana. Nah inilah yang kemudian bagian-bagian yang kecil ini yang sifatnya adalah teknis itu urusan kita untuk mencari cara yang maslahat. Sedangkan mabatiknya adalah sudah ada. Mabatik yang pertama adalah dalam Al-Quran dan Hadis. Mabatik yang kedua adalah sudah dirumuskan oleh negara. Kita tinggal kreativitas yang ada di bawah. Nanti kalau dalam kreativitas itu kok menemukan sesuatu yang tidak bisa disambungkan dengan undang-undang, ya undang-undang ini ditambah atau diintervisi, kan gitu. Artinya itu dinamis kehidupan kita. Lanjut. Nah, karakter dan prinsip dalam kolaborasi, kolaboratif culture itu sepakat nilai-nilai dasar, seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku budaya dari orang-orang yang terlibat dalam
berkolaborasi. Jadi harus ada kultur yang dibangun. Kultur yang dibangun itu ya kerjasama, komunikasi yang baik, dan seterusnya. Kemudian kolaboratif leadership itu kebersamaan fungsi, situasional, tidak sekedar posisi dan hierarki yang melibatkan personal dalam organisasi. Jadi nanti ini kan mesti ada forum yang diketahui oleh siapa dan struktur dan seterusnya. Kemudian strategi vision itu adalah prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi berdasarkan kerjasama internal dan terfokus secara strategis pada apa yang akan dilakukan bersama. Dalam hal ini adalah memberikan dampingan, advokasi atau menjadi konselor bagi keluarga-keluarga muslim. Kemudian kolaboratif tim proses, jadi rangkaian proses kerja di luar birokrasi yang dikelola oleh tim-tim ya, kolaborasi dalam kerjasama profesional. Kita termasuk bekerja secara profesional karena berbasis keilmuan, kemudian ada metode yang kita kuasai, keterampilan, dan yang ada alat ukurnya. Itu nanti kita rumuskan. Ada evaluasi, monitoring, evaluasi, dan ada refleksi, kemudian juga merencanakan berikutnya, tahun berikutnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan dananya kemudian kolaboratif struktural itu adalah para stakeholder merupakan kelompok jaringan yang saling mempengaruhi pada kualitas kerja dan capaiannya. Ya, ini. Yang terakhir ini adalah tugas dari Kementerian Agama. Kalau programnya bagus, kemudian dianggarkan, saya kira juga akan ditambah di bagian ini. Di Kesra juga begitu. Ya, contoh saya mendampingi Kosdaya berbasis masjid itu, saya mendampingi di DMI ya. DMI Kabupaten Malang yang awalnya 50 juta, itu di tahun 2010. 2011 itu 75. Di atasnya 150 sampai saya tinggalkan, bukan ditinggalkan ya, saya turun dari LP2M 2017 itu sudah 250 juta. Kemudian saya kan masih ada di situ sebagai tim pakar ya. Omai kota tapi ini karena masjidnya banyak 2000 lebih 2.500-an. Nah dengan Pak, tapi saya ya kalau ketemu Pak Rendra selalu saya DMI bagus tambah dana, DMI bagus tambah dana. Itu warisannya Pak Rendra kepada masjid. Akhirnya sampai saat ini Pak Sanusi ketemu juga saya selalu gitu. DMI bagus. Nah kepingin kepilihan ya. DMI Musono itu jamaahnya melokade. Nah itu akhirnya ditambah-tambah itu sampai 400 juta. Jadi dan LTMNU juga gerak terus itu. Sekalipun yo iku wae gitu, tapi semuanya punya program yang bagus. Nanti di Kota Malang akan saya bantu. Kalau saya bantunya hanya bantu ilmu, teknik, bukan teknik ya, bantu cara, metode. Nanti yang eksekusi kan panjenengan semua. Oke, lanjut. Nah ini adalah kerjasama yang efektif. Yang pertama adalah harus ada reliable visi yang jelas, punya visi yang jelas. Mau kemana kita? Ya, kalau karena kita bukan gerombolan ya, tapi kita adalah sistem. Oleh karena itu harus punya visi yang jelas. Harus memiliki komunikasi yang efektif. Komunikasinya harus efektif. Kemudian aktif untuk mendengar. Mau belajar. Supaya apa? Supaya kita nanti ini Patok Madinah. Patutnya Madinah masih patutnya durung ilang kanene nang Ka'bah sih. Masih ada. Kemudian aktif listener, jadi menjadi pendengar. Bapak Ibu besok akan ketemu dengan Bu Yuli, Pak Mahpur akan menjelaskan banyak tentang bagaimana menjadi konselor yang baik. Saya di kampus itu mengajar konseling keluarga. Jadi konseling keluarga itu tidak mencari door to door ya Bu ya.
Kalau sosialisasi keluarga sakinah itu door-to-door, yang namanya tindakan preventif edukatif. Tetapi konseling itu adalah orangnya yang hadir ke kita, jadi bukan door-to-door. Yang disampaikan oleh Ibu tadi, Bu Ida, ya. Jadi itu yang dimaksud adalah sosialisasi, bukan mencari kasus di rumah-rumah. Mereka kita fasilitasi untuk memberikan pemahaman, sampailah dia sendiri memerlukan bahwa timbangannya aku kok pegatan, mending aku tak nang masjid, curhat dan mencari solusi. Suami istri, ya nanti akan ada teknisnya. Kemudian harus partisipatif. Jadi tidak ada yang hanap-hanap kayak ayamnya. Jadi semuanya harus berpartisipasi, baik itu yang dari government maupun yang non government, baik itu dari pemerintah maupun yang non pemerintah. Kemudian ada sharing openly and willingly. Jadi kita terbiasa dengan sharing pengalaman, sharing apa saja di antara kita, ya. Dan itu sebenarnya kalau menyangkut persoalan data-data pribadi itu memang tidak boleh. Harus ada inisial, rumah tidak disebutkan, alamat tidak disebutkan, hanya disebutkan inisial orangnya. Misalnya kalau Siti Mariam ya, SM gitu. Dan itu bisa dipakai bahan diskusi, tidak boleh diember di tempat lain. Itu menjadi konselor itu seperti itu. Kemudian harus kooperatif, mau kerjasama dengan siapapun. Karena menjadi konselor itu kadang-kadang memiliki keterbatasan. Saya tidak mampu di bidang ini karena menyangkut persoalan hukum. Kan harus ada pakar hukum. Ini saya tidak mampu karena ini urusannya dengan dinas sosial, karena menyangkut recovery misalnya. Ini saya tidak mampu karena ada urusannya dengan persoalan reproduksi, dengan kesehatan medis. Jadi kita tidak bisa menjadi mahal. Oleh karena itu kita harus terbuka dan kooperatif. Kemudian fleksibel, tidak boleh patok bangkrong ya. Wokoe itu tidak ada. Jadi membangun forum kayak begini ini dengan keragaman, itu kita harus, cara berpikir kita itu adalah harus fleksibel. Ya, mana yang terbaik, maka dari manapun ide itu terbaik, maka kita akan manut gitu. Kemudian harus menjaga komitmen. Komitmen kita apa? Itu harus kita jaga. Punya tujuan visi yang tadi itu ya. Kemudian semuanya kalau terjadi masalah apapun harus melalui problem solving. Jadi kita juga memiliki keterampilan itu dan kita juga bersama-sama melakukan. Kemudian respectful. Nah, ini ya. Jadi memiliki empati pada orang lain, ya, responsif terhadap persoalan, kemudian juga bisa membedakan ya antara ini masalah pribadiku dengan masalah orang lain yang punya masalah gitu ya. Itu harus ada dua entitas yang dibedakan supaya tidak masuk kita ke dalam situ kemudian nilai-nilai yang kita punyai dipaksakan kepada klien. Nah itu dia tidak boleh karena klien punya nilai sendiri. Nah klien itu orang Madura, mesti ono ciri khasnya Madura itu kita pahami. Nah kliennya itu adalah pemberita sing alus ya, orang Solo gitu ya. Kemudian kalau saya ini sudah lintas, yang memperkosa itu Arab, yang diperkosa itu Katolik. Jadi saya itu menyelesaikannya adalah dengan Romo. Tempatnya tidak di Malang. Ya, jadi ini kasus-kasus yang lintas-lintas seperti itu. Ada yang perempuannya Bali, laki-lakinya Muslim. Itu juga pernah saya tangani. Ya, ada yang etnisnya yang berbeda. Oleh karena itu nanti ya, Bu Yuli akan banyak berbicara tentang itu. Bu Musliati juga bagaimana menjadi konselor yang baik, yang bisa respectful ya, terhadap dalam berkolaborasi. Lanjut, tinggal sedikit lagi. Ya.
Jadi konseling keluarga berbasis masjid di Kota Malang. Jadi kalau di Kabupaten Malang saya sedang meneliti tapi masih belum 2023 ini. Kalau 2022 saya dengan Pak Izzuddin menulis buku tentang kolaborasi jejaring antar stakeholder untuk mengatasi perkawinan anak di Jawa Timur. Nah, yang akan datang ini adalah saya lebih ke Semarak 2030. Semarak itu adalah gerakan masjid ramah anak. Ya, jadi mengatasi kekerasan seksual berbasis masjid, dan itu nanti endingnya juga akan membuat konseling keluarga berbasis masjid atau yang disebut dengan family corner. Nah, masjid ini digunakan sebagai pusat layanan melalui family corner. Jadi begini, saya memetakan masjid itu menjadi dua. Ada namanya kiblat ritual dan ada namanya kiblat sosial. Kiblat ritual itu adalah, ini paling mudah saya sampaikan di tingkat nasional ya. Jadi ada rektor-rektor dari berbagai, termasuk rektor UGM, Pajajaran, kemudian juga UI dan sebagainya, itu masjid ini beberapa atau bu itu. Jadi begini loh, ada masjid itu kiblat ritual. Kiblat ritual itu biasanya yang ngurusi takmir masjid yang tuwek-tuwek. Pokoknya khotbah kudu ngene. Terus jamaah itu khotbahnya. Kemudian yang kedua itu yang imami siapa. Terus masjid ini beraliran apa, dan seterusnya. Itu adalah urusannya kiblat ritual. Ya, pakai kunut atau tidak itu urusannya ini ya. Tapi ada lagi yang namanya ini menghadapnya ke sana ya, yang ada pengimamannya. Terus kalau sudah berbalik itu namanya kiblat sosial. Simbolnya adalah bukan pengimaman tetapi serambi masjid. Nah, menghadap ke, kalau masjid menghadap ke timur ya, maka ke timur sampai ke barat lagi muter ya. Itu adalah wilayah kiblat sosial. Yang di situ banyak sekali aktivitas-aktivitas yang maslahah yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, masjid merupakan tempat multifungsi, mulai dari kegiatan ritual ibadah, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, kewirausahaan, dan urusan umat yang sangat luas. Yang kedua, masjid merupakan tempat yang mudah diakses jamaah, ya, yang cukup aman dan nyaman untuk digunakan layanan konsultasi dan konseling keluarga. Masyarakat tidak merasa dikontrol oleh masyarakat dan terjamin hak-hak privasinya. Jadi memang di sini katanya ada dualisme. Ada yang mau ditaruh di desa, kelurahan, ada yang mau ditaruh di masjid. Tapi saya yakin yang ditaruh di kelurahan itu nanti eker-ekeran ambil dana. Karena kalau masjid itu, orang masuk masjid itu ngekei, gak jaluk gitu loh. Tapi kalau sudah basisnya itu basis kelurahan, itu Gus, itu nanti mesti urusannya dengan ono dana pira gak sama aku lek gak iki karena. Nah, kalau masjid itu lebih nyaman. Pertama ya. Yang kedua, privasi. Jadi begini, orang ke masjid itu kan mesti bayangannya adalah sholat. Mau etika. Nah, rodok suwe kok paling ngaji. Gak wong di kono itu sakjane menyelesaikan urusan keluarga. Dan itu bisa dilakukan begini caranya, konselor. Kalau yang menjadi konselor itu adalah perempuan, terus ada suami istri, ajaklah sholat sunnah dulu. Si laki-lakinya ini menjadi imam. Terus konselor sama ini ikut di situ, berdoa, kemudian setelah itu baru diajak ngobrol. Nah, kalau konselornya itu apa-apa, langsung ayo sholat dhisik, sholat tobat. Nomor lorone ayo sholat wis opolah nyuwun muga-muga diparingi jalan keluar yang terbaik. Setelah itu baru diajak ngobrol. Itu jauh lebih menyentuh kolbu dibandingkan dengan di tempat lain. Saya ini kalau ada konseling, melakukan konseling gitu ya, di tempat yang resmi dan sebagainya itu ngambah gak pakai efektif. Kadang-kadang tak jak nanti gitu, tak jak ngobrol,
ayo mancangkuan, tuku bakso, tuku apa, terus di situ ngobrol, itu malah justru banyak, malah efektif. Nah, itu saja sudah, menurut saya sudah cukup efektif ya, apalagi itu di masjid. Terus tambah kue, nah, engko nek wis sugih sampean wis balik api ambek bojone, rezekine akeh, jok lali, nyemplungi, amal. Nanti untuk apa? Karena sebagian dana masjid ini ya, jumlah masjid cukup banyak dengan jamaah yang besar. Di antara masjid-masjid tersebut dalam satu desa dipastikan ada masjid yang surplus. Misalnya Kedung Kandang itu mesti ada satu masjid yang duitnya akeh. Di mana kotak amal dan donatur cukup besar jumlahnya sehingga memungkinkan sebagian dana tersebut untuk membantu jamaah yang sedang mengalami masalah dengan mengikuti konseling berbasis masjid. Ini pertama adalah jamaah. Misalnya nyugui, maksudnya dibujak ngobrol jam kalau lah. Terus yang kedua, dia pula terbit dan tahu pulang dari gak ada duit, bisa dicek apa? Memang dia nggak bisa naik apa itu Gojek misalnya, itu bisa menggunakan. Syukur-syukur konselornya juga didanai oleh masjid. Kan di situ ada apa ya namanya unit atau bidang potensi pengembangan potensi perempuan dan anak ya, pemberdayaan perempuan dan potensi anak. Nah, itu di DMI ya. Ya ada beda-beda. Ya, jadi yang seperti itu kan bisa dijadikan kerjasama yang baik. Keempat, sumber daya manusia cukup banyak dan lazimnya mereka bekerja dengan dedikasi tinggi dan keikhlasan sebagai daya dukung yang diperlukan dalam program konsultasi dan konseling keluarga. Kalau konsultasi itu begini, saya tidak bisa ini terus narasumber menyampaikan dan memberikan keputusan. Kalau konseling itu berbeda, karena di situ ada hubungan-hubungan setara antara konselor dengan konseling atau dengan klien. Ya nanti akan dibahas kemudian. Lanjut. Nah yang diperlukan di sini adalah komitmen antar stakeholder yang terlibat di tingkat kecamatan yang digunakan sebagai pusat layanan. Antara lain ada takmir masjid, KUA, penyuluh agama, pemerintah setempat, organisasi-organisasi pendukungnya. Kemudian yang diperlukan kedua adalah tenaga konselor dan paralegal. Ya, paralegal yang ditraining secara khusus agar memiliki skill dan wawasan tentang pendampingan sosial, psikologis dan hukum, tentu yang memiliki wawasan keislaman yang memadai karena keluarga muslim. Nah, paralegal ini panjenengan ini belum paralegal loh. Baru nantinya konselor ya. Nanti akan berikutnya Gus, itu adalah paralegal supaya nanti isok ngerti kedudukannya Putri Sambo itu opo. Karena ini menyangkut psikologi forensik. Itu hanya bisa dipelajari dengan model pelatihan paralegal. Kan bingung itu. Belani putri mergo wedok, tapi putri itu memang relasi kuasanya lebih tinggi. Kan bingung. Sampailah Komnas Perempuan melok lah bela yang ini, tapi yang lain enggak. Terus saya hilang. Jadi ini perlu untuk dipelajari memang, karena di situ nanti kita akan berhadapan suami istri, kita akan bisa mengukur ya mana yang berpotensi melakukan tindak pidana. Ya. Kemudian mengapa dia melakukan tindak pidana? Ini adalah psikologi hukum atau psikologi forensik. Kalau mahasiswa S3 yang saya sampaikan untuk psikologi forensik. Tapi untuk S1 baru psikologi keluarga dan sosiologi hukum keluarga. Nah, jadi ini penting untuk training berikutnya ya dengan paralegal. Jadi begini, kalau dulu itu orang memetakan bahwa pengadilan negeri ngurusi sampai mulai yang kasus-kasus perdata dan kasus-kasus pidana. Pengadilan agama ngurusi muamalah dan apa Gus namanya NTCR dan seolah-olah itu tidak ada pidana.
Ya memang sampai sekarang pengadilan agama tetap tidak ngurus pidana, tapi kasus mau cerai itu kombioan yang namanya kasus pidana. Kadang-kadang pidana itu sudah memenuhi syarat untuk diproses karena hakim itu mengabaikan. Pokoknya aku kan nutup palu, pegatan, surat selesai. Tidak begitu sekarang. Ya, mahasiswa saya support bahwa pengadilan agama memang tidak memutuskan pidana, tetapi kasus-kasus keluarga itu sekarang sudah membongkar sekat antara pidana dan perdata. Jadi panjenengan nanti juga akan berurusan dengan klien-klien yang kaitannya dengan pidana, makanya harus dilatih juga tentang hukum paralegal. Yang ketiga, infrastruktur, sarana prasarana yang representatif digunakan kegiatan layanan yang aman dan nyaman. Kalau di masjid itu ada sudut tersendiri, ada kantor lah ya. Tapi nanti untuk proses konselingnya itu ditawarkan. Mau di dalam masjid, mau di teras masjid, mau di dalam kantornya, itu pilihan. Ya. Karena yang punya kasus, yang menderita, yang membutuhkan, semuanya itu adalah milik klien, bukan milik konselor. Jadi konselor itu tidak boleh, wes ngene wae, itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu haram hukumnya bagi konselor yang mengatakan ngene wae Bu. Nah, itu namanya konsultasi, kayak dosen ke mahasiswa. Coreti, iki gak ngene, iki ngene. Dia bilang coreti. Tapi kalau konseling itu bukan begitu. Sampailah dia itu metengkeng ngalor, kita itu sebenarnya prinsipnya ke ngidul, itu kita harus mencari titik temu. Jika tidak bisa titik, kita memahami bahwa antara kita dengan dia memang sing duwe masalah itu kono duduk kene, itu yang harus jadi. Nah ini dan oleh karena itu harus dijaga keamanan dan kenyamanannya. Manajemen yang baik untuk layanan offline, ya, dan ada yang online. Nanti kalau sudah dilengkapi dengan sistem IT dan ada admin yang profesional di remaja masjid, itu nanti layanan bisa juga dengan menggunakan aplikasi. Curhat melalui aplikasi duduk 303. Aplikasi apa gitu. Nah, nanti sakinah atau apa gitu lah, nanti di situ bisa curhat. Kemudian memperkuat jaringan dengan berbagai peran sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing yang akan bertemu pada muara yang sama. Perguruan tinggi menjadi stakeholder pendukung, bisa melakukan penelitian, kajian, pengabdian bagi dosen maupun mahasiswa yang KKN. Nanti saya juga akan support LP2M Pak Profesor Agus Maimun supaya dipakailah di situ untuk KKN-nya mahasiswa. Terutama adalah dari Fakultas Syariah lalu Sasya atau Hukum Keluarga Islam, ya, di masjid-masjid yang potensial untuk akan dijadikan family corner. Yang terakhir kira-kira seperti ini, bagian kolaborasi kelembagaan. Di situ ada Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak langsung berurusan dengan masjid, tapi nanti ada KUA dengan penyuluh agama. Ya, jadi DMI cukup besar ya, karena di kecamatan itu sangat tergantung pada bagaimana DMI-nya. Kemudian ada takmir masjid yang memang mengawal di tempat itu. Ada majelis taklim, ibu-ibu biasanya, atau bapak-bapak. Kemudian juga ada remaja masjid. Kemudian ada BKKBN, karena berkaitan juga dengan programnya BKKBN, kita gandeng aja. Kemudian ormas, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan kayak Kesra itu adalah program yang diturunkan dengan dana yang kita yang kita usulkan bersama, sehingga nanti bisa jadi akan ditambah, dan tambahannya itu akan merubah ke program-program penguatan kapasitas atau capacity building bagi para konselor. Jadi sekolah terus gitu loh. Karena masalah yang dihadapi itu semakin rumit. Dulu saya pernah
ada mahasiswi diperkosa oleh orang yang agak punya kelainan, tapi dia itu bisa punya ilmu gaib gitu loh. Nah, si anak perempuan ini, mahasiswi itu di tahun berapa ya, 2003 kalau dia itu nggak sadar sudah hamil, nggak sadar dia hamil, nggak sadar dia begitu di TKP waktu rekayasa kasus geblak rekonstruksi geblak dia baru ingat ya, dibawa ke Batu itu. Akhirnya saya dengan Pak Polisi dijadikan sebagai peran pengganti. Nah, yang memperkosa itu sudah kenal saya. Sudah kenal, Bu, ya Allah, bukan yang saya bukan awakmu nek ini waras, lha winane gak waras. Jadi ini saya jadi sudah berbulan-bulan itu dia nggak sadar, mulai dari hamil 3 bulan sampai sudah agak besar. Itu dia nggak sadar. Nah, jadi rumit. Saya juga pernah punya klien itu adalah sudah pelakor itu mengambil suaminya, istrinya itu diantemi santet sak keluarga. Nah, yang kayak begini nih aku ora duwe ilmune, gaya malah golek paranormal kan gitu. Jadi nanti akan ketemu dengan yang begitu-begitu, yang rumit-rumit masalahnya. Oleh karena itu terus diadakan peningkatan kapasitas karena memang masalah yang dihadapi semakin kompleks. Ya. Saya kira itu, Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya tadi. Runtut dan rigid tadi yang disampaikan oleh Profesor Mufidaya. Kita masih punya waktu sekitar 1 jam. Ya, benar 1 jam.